Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdiono Muryanto, dosen pada Prodi Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung, mengajar di S2 dan mengajar materi kajian pedagogik untuk semester ini. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk sertifikasi dosen yang saya jalani pada kesempatan gelombang pertama di tahun 2025 ini. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya sajikan adalah kajian pedagogik dan kita akan membahas terkait dengan kebijakan atau regulasi yang ada pada pendidikan, dan khususnya kita akan bicara terkait dengan landasan yuridis pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh para mahasiswa S2 sebagai mata kuliah umum yang memang melandasi semua mata kuliah pendidikan yang ada di Prodi Pendidikan Dasar. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Pagi ini kita kembali lagi ketemu dengan kajian pedagogik. Nah, materi ini lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Kita udah pernah membahas terkait dengan kajian historis. Kita udah pernah membahas terkait dengan kajian filosofis, ya. Kita bicara terkait dengan tokoh-tokoh pendidikan, kita udah pernah. Kita bicara tentang apa itu pengajaran, apa itu pendidikan, apa itu pelatihan, kita udah pernah juga. Jadi ini merupakan lanjutan dari proses materi kajian pedagogik yang di kesempatan ini kita akan bahas terkait dengan yuridis. Kira-kira kalau bicara yuridis itu apa isinya? Peraturan, kebijakan. Oke. Nah, kali ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan kaitannya kajian landasan yuridis ini terkait dengan tujuan dan isi pendidikan itu sendiri. Jadi, indikator capaian yang akan kita coba selesaikan di pertemuan sekarang, kita akan bicara terkait dengan hakikat tujuan pendidikan sendiri, sampai kita melihat nanti di pelaksanaannya seperti apa sih, implementasinya seperti apa. Kemudian juga yang kedua adalah kita akan menganalisis terkait dengan perspektif yuridis itu terhadap tujuan dan isi pendidikan. Ya, ada dua tujuan, ada dua indikator yang kita harapkan bisa kita bahas di sini dan kita diskusikan. Dan untuk membahas ini tentu saja kita akan bicara terkait dengan bahasan yang akan kita selesaikan di pertemuan sekarang terkait dengan hakikat tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana dari sisi perspektif yuridisnya, kemudian juga sekarang hubungan keduanya, interaksi antara perspektif yuridis itu terhadap isi dan tujuan pendidikan. Oke, tujuan pendidikan kalau kita lihat, jadi yang selama ini ada gitu ya, kita udah pasti yang paling tinggi adalah di Undang-Undang RI 1945 di pasal 31. Kita juga tahu nanti di pembukaan undang-undang kita ya, pembukaan UUD 45 juga dicantumkan di sana, yaitu merupakan cita-cita bangsa gitu ya, kemudian dikembangkan, kemudian dijabarkan dalam pasal 31 di ayat 3, bicara terkait dengan tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Ini adalah tujuan besarnya, tujuan besar pendidikan itu sendiri yang saya rasa mencakup banyak hal di situ. Ya, bicara terkait dengan ketuhanannya, terkait dengan individunya sendiri yang sehat, yang cakap, yang kreatif, dan seterusnya. Nah, untuk mencapai ini, maka konteks pendidikan, kalau kita bicara ini adalah tujuan pendidikan secara umum, maka di dalam konteks pendidikan sendiri diturunkan lagi lah
ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu apa nih? Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, karena untuk mencapai tujuan yang ada di Undang-Undang UUD 45, maka dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 20 ini bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif bisa mengembangkan potensi dirinya. Balik lagi di sini bahwa kita fokus kepada bahwa untuk mencapai manusia atau manusia yang beriman, bertakwa dan seterusnya yang ada di undang-undang melalui proses pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah satu usaha yang dilakukan, yang direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum. Nah, kalau kita lihat kaitan kedua hal ini, maka dituntutlah bahwa kita akan bicara terkait dengan individu itu sendiri. Kita lihat di sini ya, ada kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan dan seterusnya. Yang itu tentu saja menuntut bahwa bicara tentang individunya, tentang manusianya. Kalau kita lihat pada saat dari jabaran tadi, yang kita harapkan dari tujuan-tujuan tadi, maka ciri manusia Indonesia melalui proses pendidikan itu ada 6. Ya, ini penjabaran dari tujuan tadi ya. Maka diharapkan manusia Indonesia itu bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepengetahuan dan keterampilan. Keempat, sehat jasmani rohani. Kemudian punya kepribadian yang mantap dan mandiri, serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Ini menurut Hasbullah di tahun 2003. Nah, kalau kita lihat ada 6 aspek atau 6 ciri yang itu mencirikan manusia Indonesia dari proses pendidikan itu sendiri. Sehingga ada satu ada satu frame yang diharapkan ada menjadi satu bentuk, mencirikan manusia Indonesia. Nah, ini semua kalau dikaitkan dengan perjalanan pendidikan sampai saat ini atau pendidikan yang sedang berlaku saat ini, saya rasa tidak ada pendidikan yang tidak mengarahkan kepada 6 ciri ini. Ya. Nah, pada saat kita bicara ciri manusia Indonesia, tentu saja kita akan melihat kembali lagi isi dan tujuan pendidikan tadi ya. Yang ada di dalam pendidikan itu sendiri tentu saja untuk mencapai atau untuk mewujudkan pencapaian ciri-ciri manusia Indonesia seutuhnya tadi, maka ada 4 aspek yang akan dilakukan. Yang pertama adalah melalui pembelajaran, pelatihan, pengembangan karakter. Itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang tadi di depan juga sudah dibahas, manusia yang cerdas gitu ya. Kemudian yang aspek kedua adalah pembentukan karakter moral yang baik, mengajarkan etika, budi pekerti, kepribadian terkait dengan tadi tujuan yang pertama untuk manusia yang beriman, bertakwa dan seterusnya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, memberikan pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat bisa berkontribusi secara aktif. Ini adalah isi tujuan pendidikan yang 3, dan keempat adalah pelestarian budaya tradisi. Kita melihat bahwa di konteks pendidikan ini ada hal-hal yang memang masih harus dipertahankan sampai saat ini. Menghargai warisan budaya, mempertahankan identitas bangsa. Nah, ini salah satu bentuk dari proses pendidikan yang diharapkan melalui satu proses pendidikan dijalani mulai dari semua jenjang, mulai SD, SMP, SMA, dan seterusnya, bahwa untuk menuju manusia Indonesia yang seutuhnya yang tadi ada ada 6 aspek tadi, 6 ciri tadi, maka melalui proses pendidikan yang dilakukan, kita akan bisa meningkatkan kualitas manusianya, kita bisa membentuk karakternya, kita bisa memberdayakan masyarakatnya, dan juga kita bisa melestarikan budaya. Nah, dalam hal kita bicara kemanusiaannya, kita tahu kemanusiaan itu konteks pendidikan itu belajar ada kognitif, ada afektif, dan psikomotor. Ya, ini udah 3 hal yang memang melekat pada konteks pendidikan. Jadi namanya kalau kita belajar sesuatu ada 3 hal yang dituntut. Nah, pada saat kita bicara afektif, tentu saja itu kaitannya dengan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul.
dan kompetensi estetis. Kalau afektif itu berarti diperolehnya kalau siswa dari mana? Dari sikap. Ya, sikap siswa, sikap mahasiswa, sikap manusia di dalam ya istilahnya di dalam pendidikan, proses pendidikan itu sendiri lah. Kalau kognitif lebih kepada pengetahuan. Ini pada kapasitas pikir, intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Sementara kalau psikomotor lebih pada keterampilan, ya, keterampilan, mengembangkan keterampilan, capatan praktis dan kompetensi kinestetis. Nah, ini dimensi manusia. Jadi kalau kita combine dari yang awal pada saat kita bicara ciri manusia Indonesia, kemudian ada yang kedua tadi terkait dengan isi tujuan pendidikan, kemudian ketiga adalah dimensi kemanusiaan, maka kita bisa mengkaitkan ketiga hal ini ke dalam satu rumusan yang seperti ini. Bahwa konsep dasar tujuan dan isi pendidikan, bahwa isi pendidikan itu apa? Jadi isi pendidikan itu adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik untuk keperluan pertumbuhan kepribadiannya. Pertumbuhan yang mana? Kemudian apa yang diberikan? Nah, kita bicara itu berarti kita bicara terkait dengan balik lagi kepada tujuan pendidikan tadi. Bahwa di sana ada nilai, ada pengetahuan, ada keterampilan. Tadi ini bicara terkait dengan apa? Afektif, kognitif dan juga psikomotor. Ya. Kemudian itu kan kita lakukan melalui satu proses pendidikan. Di mana disitulah siswa akan mendapatkan pengalaman, sekaligus pengetahuan, sekaligus dia juga punya pendalaman lah, memahami apa yang dibutuhkan dia untuk hidup. Kemudian disambung dengan pola hidup yang baik, artinya ada sikap dan kepribadian yang itu terbentuk dari hal-hal yang sudah dipelajari, sehingga membentuk manusia se-Indonesia, yang manusia Indonesia seutuhnya, yang gitu ya, yang bicara religi, bicara etika, bicara yuridis, sosial kultural, sosial ekonomi itu terpenuhi. Jadi kalau kita bicara isi pendidikan, maka nilai pengetahuan keterampilan ini menjadi penting gitu. Jadi kita kalau belajar itu logikanya, kalau kita teman-teman misalnya mengajar, kan kita bicara bukan hanya dari pengetahuannya saja. Kita harus melihat juga bagaimana kemudian anak-anak itu bisa mengimplementasikan itu. Bagaimana anak-anak bisa menyikapi itu, menjalankan itu sesuai dengan kepribadiannya, sesuai dengan budayanya. Artinya kalau logikanya gini, kalau anak SD mungkin belajar hitungnya mungkin masih penjumlahan, perkalian dan seterusnya. Kalau anak SMP sudah lebih tinggi lagi levelnya. Nah, mereka menjabarkan itu, mereka menjalankan itu tentu saja berdasarkan dari pengalaman. Berdasarkan dari pengetahuan yang diketahui, berdasarkan dari keterampilan yang dijalani. Nah, bagaimana kemudian itu bisa menjadi satu membentuk dirinya sendiri untuk bisa kemudian memahami, menggunakan itu sebagai bahan untuk hidup yang baik, yang itu digunakan secara positif ya, logikanya. Sehingga pengalaman-pengalaman itu menjadi berharga bagi dirinya. Nah, ini adalah hal yang memang perlu kita sebagai pendidik gitu ya. Kalau kita bicara pendidik, pengalaman penghayatan yang diberikan pada peserta didik itu memang harus real. Jangan sampai kemudian peserta didik itu mendengar cerita yang kemudian ternyata di lapangan beda. Maka ya dia akan tidak akan menjadi pelajaran untuk dia. Ya contohnya gini, kalau kita bicara nilai pengetahuan keterampilan gitu ya. Pada saat kita seorang anak nilai kognitifnya mungkin dari matematika bagus. Oke lah, dia mengerjakan semua soal bisa. Tapi ternyata setelah diberi permasalahan dan hidup di masyarakat, dia tidak bisa menggunakan itu dengan baik. Dampaknya apa? Ya artinya pengetahuan itu jadi sia-sia gitu. Wasting kan? Jadi pada saat kita bicara tujuan pendidikan, bicara isi pendidikan, kita harus mengkaitkan selalu dengan kehidupan nyata. Oke, kalau kita bicara konsep pendidikan, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan.
sudah jauh bahwa itu juga berbicara tentang isi pendidikan, segala sesuatu yang diberikan peserta didik. Nah, kemarin UPI itu sudah melaksanakan kegiatan yang di Garut yang berkaitan dengan e-learning ya. Ini adalah satu pendekatan terbaru. Kemudian bagaimana peran regulasi pendidikan dalam menjamin hak peserta didik, terutama yang mereka yang berasal dari kelompok ekonomi yang rendah, bahkan berasal dari daerah yang jauh dengan kata maju di Indonesia ini, kemudian pada anak yang berkebutuhan khusus yang fasilitasnya belum begitu peran pemerintah kebijakan saat ini. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau dikaitkan tadi pertanyaan saya menyinggung terkait dengan deep learning ya. Konteks deep learning itu sebetulnya adalah satu pendekatan saja, pendekatan pembelajaran. Jadi dia bukan tidak merubah sebetulnya, tidak merubah proses pembelajaran itu tidak merubah prosesnya, tapi tidak merubah pendidikan itu secara total, enggak. Jadi pendekatan pembelajaran itu kayak kalau misalnya Anda studi kasus kayak gitu-gitulah. Itu kan pendekatan. Itu satu pendekatan saja. Jadi kalau deep learning itu pendekatan yang di situ sebetulnya menerapkan mungkin nanti ya kita akan bahas di satu sesi yang lain mungkin terkait deep learning. Tapi saya pengen menyampaikan bahwa jangan berpikir bahwa deep learning itu merubah kurikulum secara utuh, enggak. Tapi itu satu pendekatan saja, satu cara bagaimana pembelajaran saat ini yang dilakukan. Itu yang perlu kita pahami. Tapi konteks tadi bahwa bicara terkait dengan siswa berkebutuhan khusus dan yang lainnya sebagainya, sebetulnya sudah terwadai. Artinya kalau kita bicara kurikulum merdeka saat ini, yang itu ada di Permendiknas ya, atau Permendikbud sekarang, sorry. Permendikbud nomor 12 tahun 2024 kemarin menjadi kurikulum nasional yang notabene kurikulum itu sekarang fokusnya lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu sebetulnya semua anak, semua yang tadi disampaikan berkebutuhan khusus juga pasti diwadahi, artinya difasilitasi. Kemudian siswa-siswa yang tadi kita tidak membedakan antara sekarang di suku pedalaman dengan bukan pedalaman lah, di daerah yang jauh dia nggak mampu dan yang mampu kota, semuanya sama. Karena target kita lebih kepada bagaimana siswa nih membentuk manusia Indonesia seutuhnya tadi sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah kalau dilihat dengan melalui satu proses yang digunakan saat ini terkait dengan pendekatan dan seterusnya, saya kira itu hanya satu metode supaya kita bisa lebih cepat mencapai itu sebetulnya sih. Jadi mungkin nanti sepintas terkait dengan deep learning misalnya kalau kita bicara mungkin kalian udah pernah dengar taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan. Kalau yang dengan menggunakan deep learning itu lebih dikenalkan dengan taksonomi Solo namanya. Taksonomi Solo. Ya, taksonomi Solo hanya 4 tingkatan. Sementara proses deep learning itu lebih kepada yang 2 di atas. Nanti kita bahas lah di satu kesempatan yang lain. Tapi intinya itu tidak merubah kurikulum secara utuh, enggak. Ya, itu karena itu satu pendekatan saja. Oke, saya lanjut dulu ini sebelum kita bicara yang lain. Jadi ini kita baru bicara terkait dengan konsep dasar dan tujuan dan isi pendidikan. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan yuridis? Kalau kita bicara yuridis, itu berarti kita bicara tadi, pembukaan Undang-Undang 45 itu adalah hukum. Nah, di perspektif landasan yuridis, membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, maka, dan seterusnya, ini adalah yang ada di pembukaan undang-undang, maka pada saat kita bicara menjabarkan ini menjadi landasan untuk pendidikan, arahnya adalah ini. Jadi kita lihat penjabarannya kembali, ada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian di pasal 3-nya, pemerintah mengusahakan menyelenggarakan pendidikan nasional, gitu ya, dan seterusnya. Di ayat 4 dan ayat 5, semuanya bicara terkait pendidikan. Jadi bahwa
yuridis ini mewadahi atau istilahnya apa ya? Bahwa pemerintah itu hadir sebetulnya dalam konteks pendidikan, tidak diserahkan saja. Nah, inilah sebetulnya kalau kita bicara landasan yuridis itu menjadi landasan yang ada di dalam konteks pendidikan agar supaya kita sebagai pelaku pendidikan dan juga siswa gitu ya, itu punya kepastian hukum. Jadi kepastian hukum terhadap penyelenggara pendidikan misalnya. Artinya sekolah itu diwadahi, ada hukumnya. Sehingga setiap kebijakan tindakan dalam pendidikan didasari oleh hukum yang berlaku. Kemudian landasan yuridis juga menjadi alat untuk mengatur penyelenggaraannya. Ya, prosesnya ya, melalui kurikulumnya, melalui kita punya standar-standar yang ada di Standar Nasional Pendidikan, kemudian dijabarkan menjadi 8 standar dan seterusnya. Kemudian landasan yuridis juga menjadi sarana untuk memberlakukan sanksi. Jadi kalau hukum itu selalu disertai dengan sanksi. Kemudian juga menjadi dasar pelaksanaan legitimasi kebijakan. Jadi di sini sebetulnya kita bicara landasan yuridis itu ada dalam konteks pendidikan. Oke, jadi kalau kita bicara landasan yuridis tentu saja kita kaitkan ya sekarang dari tujuan, kemudian kita muncul di beberapa pasal, ada Undang-Undang 45, ada Sistem Pendidikan Nasional, ada perspektifnya, kemudian perannya sendiri seperti apa. Ini tentu saja nih ke depan gitu ya. Kita akan melihat peran yuridis terhadap perubahan-perubahan paradigma yang ada. Nah, di akhirnya kalau kita bicara perspektif landasan yuridis itu terhadap isi dan tujuan pendidikan, maka kita harapkan kita bisa menciptakan manusia Indonesia yang sadar hukum. Kita bisa menciptakan manusia Indonesia yang paham terhadap hukum dan juga yang taat. Ya. Nah, ini sebetulnya intinya mengapa kemudian landasan yuridis itu perlu ada dalam konteks pendidikan. Oke, kesimpulannya, landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Jadi kita lihat tadi ya, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan seterusnya, bagaimana kita membentuk manusia Indonesianya. Kemudian pelaksanaan pendidikan nasional juga dilaksanakan mengacu kepada peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan. Kemudian peranan landasan yuridis sendiri adalah memberikan rambu-rambu tentang bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan dan manajemen pendidikan itu selaras dengan perundang-undangan yang berlaku. Ya, harapannya kita bisa membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya tadi melalui proses pendidikan yang sesuai dengan hukum, dengan aturan gitu ya. Kita punya standar, standar mulai dari standar isi, standar proses, standar lulusan yang mau dicapai, itu semuanya bisa dijalankan. Baik, saya kira itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ada ada view baru ya, ada manfaatnya untuk kalian semua, untuk teman-teman semuanya. Dan ya, dari sini kita sudah bisa memahami sebetulnya konteks landasan yuridis memang menjadi hal yang perlu kita pelajari. Dan ini kita akhiri kuliah kita, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.